Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nas yang akan kita renungkan kali ini adalah dari Hosea 6 ayat 1 sampai ayat 3. Adapun tema yang akan kita renungkan dari nas kita ini adalah pemulihan oleh Tuhan. Mari kita mulai renungan kita ini dengan kita bersama-sama secara seksama membaca nas kita kali ini. Terpampang di hadapan kita adalah nas kita kali ini. Di layar yang pertama adalah Alkitab Bahasa Indonesia versi terjemahan baru. Di layar berikutnya adalah Alkitab Bahasa Indonesia versi Bahasa Indonesia sehari-hari. Selanjutnya, mari kita renungkan latar belakang dari peristiwa yang terjadi di nas kita kali ini. Secara kronologis, Nabi Hosea hidup setelah Yunus dan sejaman dengan Yesaya dan Amos. Nabi Hosea bernubuat pada masa pemerintahan Raja Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia yang adalah raja-raja Yehuda, dan pemerintahan Yeroboam bin Yoas yang adalah raja Israel dari sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 715 sebelum Masehi. Lamanya pelayanan kenabian Nabi Hosea menurut ahli Alkitab kurang lebih berlangsung selama 38 tahun. Pada masa itu Israel mengalami kemakmuran materi, namun demikian kemerosotan rohani dan moral merajalela di mana-mana. Terjadi kemurtatan rohani yang besar di bangsa ini ketika penyembahan berhala, termasuk penyembahan terhadap Baal, menyusup dan merasuki kehidupan beragama dan kehidupan sehari-hari umat Tuhan ini. Israel meninggalkan kebenaran dan keadilan Tuhan. Dari sudut pandang Tuhan, secara rohani, moral, sosial, dan politik, ketidaksetiaan Israel sama buruknya dan sama merusaknya dengan putusnya cinta, rusaknya pernikahan, dan hancurnya hubungan perjanjian nikah, seperti yang digambarkan oleh pengalaman hidup pribadi Nabi Hosea di kitab Hosea ini. Selanjutnya, mari kita renungkan dosa umat Tuhan. Umat Tuhan di sini adalah bangsa Israel yang pada saat itu terpecah menjadi dua kerajaan, yaitu kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Sebagaimana yang terjadi di nas kita ini. Dosa umat Tuhan pada saat itu secara tersurat dan tersirat dinyatakan oleh Tuhan melalui Nabi Hosea di Hosea 4 ayat 1, ayat 2, ayat 13, yaitu umat Tuhan tidak ada yang setia ataupun mengasihi Tuhan, dan umat Tuhan itu tidak mengakui Tuhan sebagai Allah mereka. Umat Tuhan bersumpah kepada Tuhan, tapi mereka tidak menepati sumpah mereka. Mereka berdusta, mereka membunuh, mereka mencuri, dan berzina. Kejahatan mereka bertambah-tambah dan pembunuhan terjadi di mana-mana, susul menyusul. Umat Tuhan melakukan penyembahan berhala di puncak-puncak bukit dan gunung. Umat Tuhan mempersembahkan kurban kepada berhala-berhala itu. Hosea 5 ayat 4 dan ayat 5
secara tersurat dan tersirat juga menunjukkan dosa-dosa dari umat Tuhan pada saat itu. Umat Tuhan sudah dicengkeram oleh penyembahan berhala, sehingga mereka tidak lagi memperdulikan Tuhan. Dosa-dosa umat Tuhan pada saat itu menyebabkan mereka terantuk dan jatuh, dan bangsa Yehuda pun turut jatuh bersama mereka, yaitu bersama bangsa Israel. Atas dosa-dosa yang menjijikkan bagi Tuhan yang dilakukan oleh umat Tuhan itu, tindakan Tuhan atas umatnya adalah sebagai berikut. Melalui Hosea 4 ayat 3, Tuhan berfirman, "Sebab itu negeri ini akan menjadi kering dan segala yang hidup di situ akan mati. Segala jenis binatang di udara, darat, dan laut akan binasa." Di ayat 19 firman Tuhan, "Sebab itu mereka akan lenyap seperti dihembus angin. Mereka akan mendapat malu karena korban-korban yang mereka persembahkan kepada dewa-dewa." Di Hosea 5 ayat 7, firman Tuhan menyatakan, "Karena itu tidak lama lagi mereka akan dibinasakan bersama dengan ladang-ladang mereka." Mengetahui akan firman Tuhan ini, sikap umat Tuhan terhadap firman Tuhan, terhadap Tuhan adalah sebagai berikut, yaitu sebagaimana dinyatakan oleh Hosea 6 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Orang-orang Israel berkata, "Mari kita kembali kepada Tuhan. Dialah yang menyakiti kita, tapi Dia juga yang akan menyembuhkan. Dia yang melukai, tapi Dia juga yang akan membalut luka-luka kita. Dalam 2 atau 3 hari ini, Ia akan menyembuhkan kita, dan kita akan hidup di dalam perlindungannya. Karena itu, marilah kita berusaha untuk sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti akan datang kepada kita seperti datangnya fajar dan seperti hujan yang membasahi bumi pada akhir musim hujan." Bangsa ini mengajak satu sama lain untuk melakukan hal-hal sebagaimana yang dikehendaki oleh firman Tuhan. Secara tersurat dan tersirat kita melihatnya di Hosea 6 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Atas sikap mereka ini, sikap Tuhan terhadap umatnya adalah sebagai berikut, yaitu sebagaimana yang difirmankan oleh Tuhan melalui Nabi Hosea di Hosea 6 ayat 4, ayat 5, ayat 7, ayat 10, ayat 11. Tetapi Tuhan berkata, "Hai Israel dan Yehuda, Aku harus berbuat apa dengan kamu? Cintamu kepadaku cepat hilang seperti kabut atau embun di pagi hari. Itu sebabnya aku mengutus nabi-nabiku untuk menyampaikan kepadamu keputusanku, bahwa kamu harus dihukum dan dibinasakan. Tapi seperti di Adam, kamu mengingkari janjimu dengan aku. Di Israel aku melihat sesuatu yang mengerikan. Umatku menajiskan dirinya dengan menyembah berhala. Mengenai kamu, hai orang Yehuda, aku telah menetapkan waktunya untuk menghukum kamu juga karena perbuatanmu." Pertanyaannya adalah,
Mengapa sikap umat Tuhan itu tetap membuat murka Tuhan menyala-nyala atas umatnya itu? Salah satu penafsiran yang ada menafsirkan bahwa murka Tuhan tetap pada umatnya itu karena Tuhan melihat dan menganggap umatnya ini tidak sungguh-sungguh bertobat, tidak sungguh-sungguh menghidupi apa yang mereka katakan di Hosea 6 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 ini. Itulah sebabnya, sebagaimana dinyatakan oleh firman Tuhan di Hosea 6 ayat 5 dan ayat 11, Tuhan memutuskan untuk menghukum dan membinasakan bangsa Israel dan bangsa Yehuda. Sedangkan yang dikehendaki Tuhan untuk dihidupi, untuk dilakukan oleh umatnya itu adalah sebagai berikut, yaitu sebagaimana difirmankan oleh Tuhan melalui Nabi Hosea di Hosea 6 ayat 5 dan ayat 6. Yang aku inginkan dari kamu sudah terang dan jelas. Aku lebih suka kamu mengenal aku dan selalu mengasihi aku daripada kamu membakar dan mempersembahkan kurban kepadaku. Yang salah satu penafsirannya adalah Tuhan menghendaki umatnya untuk sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Tuhan menghendaki umatnya untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran mereka. Tuhan tidak berkenan jika umatnya itu mempersembahkan korban bakaran dan mempersembahkan korban-korban lainnya, sementara umatnya itu tidak benar-benar mengenal Tuhan, tidak benar-benar mengasihi Tuhan. Sebagaimana yang difirmankan Tuhan di Hosea 6 ayat 4 tadi, cintamu kepadaku cepat hilang seperti kabut atau embun di pagi hari. Merenungkan dengan seksama nas kita kali ini, yaitu Hosea 6 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3, firman Tuhan ini secara tersirat menunjukkan kepada kita bahwa umat Tuhan itu sebenarnya mengerti, sebenarnya mengetahui dengan jelas kehendak Tuhan sebagaimana difirmankan oleh Tuhan melalui Nabi Hosea. Itulah sebabnya umat Tuhan ini berkata satu sama lain, mari kita kembali kepada Tuhan. Marilah kita berusaha untuk sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Masalahnya adalah yang membuat Tuhan murka kepada umatnya adalah sebagaimana difirmankan oleh Tuhan melalui Nabi Hosea di Hosea 6 ayat 7, ayat 8, ayat 9, ayat 10. Tapi seperti di Adam, kamu mengingkari janjimu dengan aku. Gilead adalah kota yang penuh dengan penjahat dan pembunuh. Imam-imam di kota itu seperti sekelompok perampok yang menghadang orang yang lewat di jalan yang menuju ke tempat suci di Sikem pun mereka melakukan pembunuhan. Semua kejahatan itu mereka lakukan dengan sengaja. Di Israel aku melihat sesuatu yang mengerikan.
umatku menajiskan dirinya dengan menyembah berhala. Yang salah satu penafsirannya adalah umat Tuhan itu jelas-jelasan mengetahui apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Namun umat Tuhan itu dengan sengaja tidak taat kepada firman Tuhan, tidak taat kepada apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan murka terhadap mereka. Sehingga di masa itu, meskipun umat Tuhan itu berkata satu sama lain, mari kita kembali kepada Tuhan. Marilah kita berusaha untuk sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan di Hosea 6 ayat 1, ayat 2, ayat 3. Namun pengampunan oleh Tuhan terhadap umatnya, pemulihan oleh Tuhan terhadap umatnya tidak terjadi. Meskipun pada masa itu pemulihan oleh Tuhan tidak terjadi pada umatnya, namun sebagaimana ditunjukkan oleh Alkitab, yaitu bahwa Tuhan Allah Bapa di surga adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Demikianlah yang dilakukan oleh Tuhan terhadap umatnya yang jelas-jelas tidak taat kepada kehendak Tuhan. Bangsa Israel dan bangsa Yehuda tetaplah umat pilihan Tuhan. Tuhan tetap mengasihi bangsa Israel, Tuhan tetap mengasihi bangsa Yehuda. Kasih Tuhan kepada umatnya ini, sebagaimana ditunjukkan oleh Alkitab, terus diberkatkan oleh Tuhan kepada umatnya. Tuhan memberkatkan kasih-Nya kepada umatnya terjadi di masa perjanjian lama, terjadi di masa perjanjian baru, terjadi di zaman gereja, yaitu di zaman kita-kita yang saya imani adalah umat Tuhan, pengikut Yesus Kristus yang sudah lahir baru, dan akan terjadi sampai selama-lamanya. Yang mana sebagaimana ditunjukkan oleh Alkitab, kasih Tuhan kepada umatnya ini termasuk kepada saya dan kita semua yang mendengarkan suara saya ini, yang saya imani adalah pengikut-pengikut Kristus yang sejati. Kasih Tuhan ini diberkatkan kepada kita melalui Tuhan menghakimi dan menghukum umatnya ketika umatnya itu berbuat dosa. Tujuan Tuhan menghukum umatnya itu adalah untuk menyebabkan umatnya bertobat dan menyebabkan umatnya itu kembali kepada Tuhan. Yang mana hukuman Tuhan dan penderitaan yang disebabkan oleh hukuman Tuhan itu hanya bersifat sementara, yaitu dari perspektif Tuhan. Tuhan juga menunjukkan kasih-Nya kepada umatnya melalui ketika umatnya itu benar-benar merendahkan diri, bertobat, dan mencari Tuhan. Tuhan menepati janji-janjinya. Tuhan mengampuni dosa mereka dan memulihkan mereka dari luka-luka mereka dan mengembalikan mereka kepada diri Tuhan. Alkitab menunjukkan
pertobatan dan keinginan yang sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan adalah satu-satunya jalan yang pasti untuk penyembuhan, pengampunan dosa, dan pemulihan total yang diberkatkan oleh Tuhan kepada umat-Nya. Alkitab juga menunjukkan bahwa di hari-hari kita hanya ada satu jalan, hanya ada satu cara untuk sungguh-sungguh bertobat dan mengenal Tuhan, yaitu Kristus Yesus sebagai caranya. Kristus Yesus sebagai satu-satunya jalan. Demikianlah Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, renungan kita kali ini akan pemulihan oleh Tuhan. Yang mana di dalam nas kita kali ini, pemulihan oleh Tuhan itu tidak terjadi. Pemulihan oleh Tuhan itu tidak terjadi akibat dari ketidaktaatan umat Tuhan terhadap kehendak Tuhan. Namun di nas-nas yang lain di dalam Alkitab, firman Tuhan menunjukkan kepada kita semua bahwa pemulihan oleh Tuhan karena kasih Tuhan kepada umat-Nya selalu diberkatkan oleh Tuhan kepada umat-Nya. Mari kita tutup renungan kita kali ini dengan kita bersama-sama merenungkan beberapa poin penutup berikut. Poin-poin penutup ini merenungkan akan pemulihan oleh Tuhan yang diberkatkan oleh Tuhan kepada umat-Nya, kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kepada Tuhan Yesus, yaitu kita semua di masa ini. Firman Tuhan di nas kita kali ini di Hosea 6 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 secara tersirat menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan berkenan memberkatkan pemulihan kepada umat-Nya jika umat-Nya itu kembali kepada Tuhan, kembali ke jalan Tuhan dari jalan yang salah yang sedang dihidupi oleh umat-Nya, yang di dalam konteks renungan kita kali ini yang sedang dihidupi oleh bangsa Israel dan bangsa Yehuda pada waktu itu. Tuhan juga berkenan memberkatkan pemulihan kepada umat-Nya yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan, yang atas karya dari Tuhan sendiri di dalam umat-Nya, sehingga umat-Nya itu sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Yang untuk di hari-hari ini, sebagaimana ditunjukkan oleh Alkitab, Tuhan memberkatkan pemulihan kepada umat-Nya, yaitu kepada kita semua yang sedang berada di jalan yang bukan jalannya Tuhan, yang sedang berada di jalan yang bukan jalan yang ditunjukkan oleh firman Tuhan. Jika umat-Nya itu, jika kita kembali kepada Tuhan Yesus Kristus, kembali kepada jalan Tuhan Yesus Kristus, kembali kepada jalan yang ditunjukkan oleh firman Tuhan. Jika umat-Nya itu, jika kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus Kristus. Alkitab juga menunjukkan antara lain yang secara tersirat ditunjukkan di Hosea 6 ayat 1, pada saat
Tuhan memberkatkan pemulihan yang datangnya dari Tuhan itu kepada umat-Nya dari penafsiran-penafsiran yang ada. Ada penafsiran yang menyatakan Tuhan akan memberikan peringatan-peringatan kepada umat-Nya. Peringatan-peringatan ini bisa berupa hukuman untuk mendisiplin. Sebagaimana di ayat 1 ini, Dialah yang menyakiti kita. Dia yang melukai kita. Ada penafsiran yang menyatakan Tuhan dapat pula memulai proses pemulihan yang datangnya dari Tuhan itu, yang diberkatkan kepada umat-Nya melalui hukuman pendisiplinan yang diberikan oleh Tuhan kepada umat-Nya. Sebagaimana di ayat 1 ini, Dialah yang menyakiti kita, Dia yang melukai. Yang perlu kita imani dengan sungguh-sungguh adalah bukan Tuhan yang menyakiti dan melukai umat Tuhan itu, melainkan umat Tuhan itu sendiri melalui perbuatan dan kelakuan mereka yang tidak taat pada kehendak Tuhanlah yang menyakiti dan melukai diri mereka sendiri. Sakit dan luka itu, sebagaimana penafsiran tadi, dapat menjadi tanda peringatan bahwa pemulihan harus terjadi. Dapat pula sakit dan luka itu adalah Tuhan sedang memulai proses pemulihan itu, yang kemudian sebagaimana secara tersirat ditunjukkan oleh Hosea 6 ayat 1 pula, atas perkenanan dari Tuhan, pemulihan diberkatkan oleh Tuhan kepada umat-Nya. Sebagaimana secara tersirat firman Tuhan ini menyatakannya sebagai Dia juga yang akan menyembuhkan. Tuhan mengasihi umat-Nya. Dia juga yang akan membalut luka-luka kita. Tuhan berkenan memberkatkan pemulihan terhadap luka-luka umat-Nya. Tuhan mengasihi umat-Nya. Poin penutup terakhir untuk kita renungkan adalah mengenai sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus Kristus. Akan hal sungguh-sungguh mengenal Tuhan ini, secara tersurat dan tersirat, firman Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa sungguh-sungguh mengenal Tuhan adalah memiliki pengetahuan akan Tuhan sebagaimana dinyatakan oleh firman Tuhan di Ulangan 4 ayat 35. Sungguh-sungguh mengenal Tuhan adalah memiliki iman yang kuat akan Tuhan, sebagaimana dinyatakan di firman Tuhan di Yeremia pasal 24 ayat 7. Sungguh-sungguh mengenal Tuhan adalah memiliki pengalaman hidup bersama Tuhan, sebagaimana dinyatakan oleh firman Tuhan di Yehezkiel pasal 20 ayat 20. Tuhan memberkatkan pemulihan kepada umat-Nya yang sungguh-sungguh memiliki pengetahuan akan Tuhan, memiliki iman yang kuat akan Tuhan, memiliki pengalaman hidup yang nyata bersama Tuhan. Mengetahui akan semua yang baru saja kita renungkan ini, mari kita akhiri renungan kita kali ini
dengan kita bersama-sama merenungkan poin-poin penerapan berikut. Mengetahui Tuhan menghendaki umat-Nya. Tuhan menghendaki kita semua untuk memiliki pengetahuan akan Tuhan. Mengetahui Tuhan menghendaki kita semua untuk memiliki iman yang kuat akan Tuhan. Mengetahui Tuhan menghendaki kita semua untuk memiliki pengalaman hidup yang nyata bersama Tuhan. Maka, wahai umat Tuhan, wahai kita semua, pengikut-pengikut Kristus yang sudah lahir baru, berdoalah selalu, memohon kepada Tuhan agar Roh Kudus Tuhan berkenan memberkatkan kepada kita kemampuan dan melakukan, membaca dan mengerti firman Tuhan, mengimani firman Tuhan yang sudah kita baca dan mengerti itu dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran kita, dan atas urapan dan bimbingan dari Roh Kudus melakukan, menghidupi firman Tuhan itu hari lepas hari di dalam kehidupan kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya mengimani jika kita semua menghidupi firman Tuhan yang baru saja kita renungkan ini, lengkap dengan penerapan-penerapannya, maka Tuhan kita, Tuhan Yesus kita, semakin dipermuliakan dengan luar biasa. Amin.